Halo teman-teman, baik pada hari ini kita akan coba membahas terkait dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, ini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, pada halaman pertama kita akan coba membahas bagaimana konsep penjumlahan bilangan desimal. Sebenarnya konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal itu mudah. Seandainya kita memperhatikan beberapa hal yang mungkin sering dilupakan oleh banyak siswa. Nah, hari ini kita akan coba membahas satu persatu bagaimana konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, perhatikan yang pertama 0,5 dijumlahkan dengan 0,35. Nah, cara untuk penjumlahannya yaitu pertama tuliskan 0,5 dan 0,35. 0,5 kemudian tuliskan 0,35. Nah, perhatikan cara penulisannya. Penulisannya itu komanya itu harus disejajarkan. Kedua bilangannya komanya itu harus disejajarkan. 0,5 ditambah dengan 0,35. Kalau misalnya bukan 0,35 tapi 0,357, maka cara penulisannya juga sama. 0 komanya itu disejajarkan dengan yang di atas 357. Jadi berbeda dengan penjumlahan biasa. Kalau penjumlahan biasa itu satuan disejajarkan dengan satuan. Sedangkan untuk penjumlahan bilangan desimal itu komanya itu diperhatikan harus sejajar. Kemudian baru dilakukan operasi penjumlahan. Ini bisa kita baca menjadi 0,50 sebenarnya. Di sini kalau tidak ditulis itu artinya di sini sebenarnya ada 0,0000 semuanya. Sehingga bisa kita katakan bahwa ketika ini dijumlahkan maka bisa kita katakan 0 dijumlahkan dengan 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 ditambah 3 hasilnya 8. Komanya tetap diturunkan 0 tambah 0 0. Sehingga hasilnya adalah 0,85. Ya baik, coba kita lihat soal yang kedua, 5,27 ditambah dengan 6,33. Kita lakukan operasi penjumlahan. Kalau ini kebetulan memiliki dua angka di belakang koma yang sama. Yang pertama memiliki dua angka di belakang koma, yang kedua juga memiliki dua angka di belakang koma. Sehingga proses penjumlahannya itu seperti sejajar. 7 tambah 3 10. 7 tambah 3 10. Sisakan 1 di sini. Jadi ketika angka 10 itu yang dituliskan satuannya 0, sedangkan satunya ditaruh di sini. 1 ditambah 2 3. 3 ditambah 3 6. Saya ulangi ya. 7 tambah 3 10. Itu kalau 10 yang ditulisnya nolnya, satuannya. Sedangkan satunya itu ditaruh di sini. Kemudian 1 ditambah 2 3, 3 tambah 3 6. Kemudian turunkan 5 tambah 6 11. Sehingga jawabannya 11,6. Jadi di sini 11,60. Atau bisa kita buat jawabannya menjadi 11,6. Kita lihat soal nomor 3, 8 tambah 4,55. Nah, perhatikan. Tuliskan 8, tuliskan 4,55. Nah, jadi seandainya penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan yang ada koma, maka bilangan bulat ini berada di belakang komanya. Sehingga cara penulisannya 8 ditambah 4,55. Kita buat operasi penjumlahan. Ini jadi 5, ini jadi 5. 8 tambah 4 jadinya 12. Sehingga jawabannya adalah 12,55. Itu untuk konsep penjumlahan. Sekarang perhatikan konsep pengurangan. 0,57 dikurang dengan 0,32. Perhatikan 0,57 kemudian 0,32. Kita lakukan operasi pengurangan. 7 kurang 2 5, 5 kurang 3 2, 0 kurang 0 0. Sehingga jawabannya 0,25.
ya. Kemudian 5,6 dikurang dengan 3,33. Kita lakukan operasi pengurangan. Sebenarnya di sini ada 0. 5,60000. Jadi ketika kita lakukan pengurangan terhadap 3,33, maka sebenarnya dasarnya di sini ada 0, sehingga 0 kurang 3 itu nggak bisa karena lebih besar 3. Maka 0 di sini dipinjam 1. 0 dipinjam 1 jadi 10, ya. Dipinjam 1 jadi 10. Dasarnya 0. Karena 0 itu lebih kecil daripada 3, tidak bisa dilakukan pengurangan. Maka 0 ini dipinjam 1 jadinya 10. 10 kurang 3 jawabannya 7. Karena ini di bagian 6 udah dipinjam 1, maka dia hasilnya menjadi 5. Karena tadi sudah dipinjamkan 1, maka di sini jadinya 5. 5 kurang 3 sama dengan 2. Komanya tetap, 5 kurang 3 sama dengan 2. Sehingga jadinya 2,27. Ya, kita perhatikan soal nomor 3, 8,4 dikurang dengan 4,53. Langkahnya sama. Di sini dasarnya ada 0. Karena 0 itu lebih kecil daripada 3, maka tidak bisa kita lakukan pengurangan. Maka karena di sini 0 dipinjam 1 jadinya 10. 10 kurang 3 jawabannya 7. Karena 4 tadi sudah dipinjamkan 1, maka jadinya di sini 3. Ternyata 3 juga tidak bisa dikurangkan dengan 5, karena 3 itu lebih kecil daripada 5, sehingga 3 ini dipinjamkan 1 dari 8, jadinya bukan lagi 3 tapi 13. 13 kurang 5 sama dengan 8. Karena 8 tadi sudah dipinjamkan 1, sehingga sekarang dia menjadi 7. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah 3,87. Jadi konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, konsepnya itu cuma memperhatikan komanya itu harus sejajar. Komanya harus sejajar. Berapapun angkanya, yang pasti ketika dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, maka tanda komanya itu harus disejajarkan. Kemudian baru dioperasikan. Demikian untuk pertemuan pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas perkalian bilangan desimal. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.